tilawahnya adalah kalamullah. Oh, sungguh asik. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allah turunkan Al-Quran sebagai rahmat, obat untuk orang-orang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Untuk orang yang zalim tidak ada pengaruhnya melainkan kerugian semata. Sebagai orang beriman, agar hati kita tetap nyaman, terhias senantiasa dalam bingkai rahmat dan menjadi obat, nyaman kembali, akrabkan dengan Al-Quran. Yang kedua, penting untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan kita bawa dalam hidup ke depan ini, untuk senantiasa zikrullah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, saat berdiri, saat duduk, bahkan saat berbaring, senantiasa terpaut hatinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikrullah terpaut hati menyebut Allah, Allah. Dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, tasbih, dan kalimat-kalimat zikir yang lainnya, Allah jadikan hati kita tenang. Kalau hati tenang, iman tak tergoyahkan, ibadah terbangkitkan, jauh dari maksiat, ringan langkah kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas padat. Kalau yang pertama tilawah Al-Quran, yang kedua senantiasa berbanyak zikrullah, tidak harus di atas sajadah, tidak harus di dalam masjid, tidak harus saat usai sholat, di kendaraan, di perjalanan, detak jantungnya terisi terhias dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Seiring dengannya perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hatinya tertancap kuat dengan asma-asma Allah, lapang kembali. Yang ketiga, penting untuk senantiasa tafakur muhasabah. Selalu kita introspeksi kembali diri kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ramadan telah berlalu, Syawal pun berlangsung begitu cepatnya, masuk sudah 2 minggu. Adakah hamba jumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang? Berpikir merenung kita, sudah masuk usia, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang kepala 6. Kita tidak tahu usai Jumatan inikah beberapa jam lagi ke depan, beberapa hari ke depan, sisa umur kita yang kita inginkan, kapanpun, dimanapun, suatu saat ajal datang, akhir hayat kita, husnul khatimah. Kita harus muhasabah. Jangankan kita merenung, tafakur tentang alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu, tidakkah kau perhatikan? Tidakkah kau lihat? Jangan sampai dalam hidup ini kita hanya mengingat yang luput saja, sehingga lupa akan karunia besar yang saat ini Allah berikan pada kita. Jantung masih berdetak, asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Mata asyik masih bisa menatap, telinga mendengar, tangan bergerak, kaki melangkah. Kita masih asyik meneguk air, masih asyik menyuap nasi, bisa bersilaturahim, bisa menyebut asmanya, bisa ruku, bisa sujud. Ini nikmat Allah yang kadang kita abaikan, seolah yang kita pikirkan berputar-putar, yang luput saja, berputar-putar pada uang, berputar-putar pada materi, berputar-putar pada jabatan, berputar-putar pada popularitas, berputar-putar pada hal yang sifatnya duniawi,
boleh saja, sah saja, asalkan kita pautkan langsung kepada Sang Pencipta, tidak berhenti pada ciptaannya, langsung takjub, langsung mensyukuri, langsung terhias dengan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Karenanya dalam tafakkur yang terpenting, kita harus sadar kita ini hamba Allah yang tiada daya dan upaya. Andai tubuh kita ini yang sudah sempurna Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Urusan rambut saja kita disuruh atur sendiri. Mata sudah sedemikian rupa, telinga, tangan, kaki. Urusan rambut suruh ukur, seolah-olah tidak Allah takdirkan rambut kita seperti ini. Urusan telinga kayak apa jadinya? Untuk itu, wa ufawwidu amri ilallah. Segala urusan harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak dari tafakkur itu adalah syukur dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang ada, apapun kondisi kita, seperti apapun kini keadaan kita, memang hakikatnya tiada berdaya, kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niscaya pikiran, hati, nafsu tidak meronta-ronta. Dia terpaut kepada Allah, nyaman, kembali, istiqomah lagi, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal soleh, dan istiqomah dalam akhlakul karimah. Akhirnya yang keempat, penting agar yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa langsung nyambung pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini terkait dengan Asmaul Husna. Urusan rezeki sambung kepada Allah yang mengkarunia rezeki, dialah Allah Ar-Razzaq. Munajat pada Allah, ya Razzaq. Kok belum juga ya? Sudahlah. Langsung saja kepada Allah, ya Fattah, dia Allah yang maha membuka. Alhamdulillah dikaruniai rezeki, diberikan kemudahan-kemudahan. Langsung kepada Al-Hamidnya Allah. Alhamdulillah. Kagum. Subhanallah, Masya Allah. Kena musibah, pautkan langsung innalillah wa inna ilaihi raji'un. Oh, luar biasa. Allahu Akbar. Allah maha besar. Itulah hakikat ketika kita sholat, yang dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah maha besar, diakhiri dengan salam. Akhirnya setelah mengagungkan Allah, merasakan keberadaan Allah, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, semua terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah yang memberikan kedamaian, keselamatan, dan usai Ramadan kita bermaaf-maafan, maka bawa pula dalam hidup dan kehidupan salam, 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 kedamaian. Itulah saat kita minal aidin al faizin, kullu aam wa antum bi khair, saling maaf-maafkan. Untuk itu pertahankan, jauhkan hasad, hasud, dengki, dendam. Apalah artinya hanya klise kita bersalaman, pun lapangkan hati kita terus dan terus, sehingga intisarinya usai Ramadan, Idul Fitri sudah masuk 2 minggu, semakin bagus hablum minallah kita dan juga hablum minan nas. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, duribat alaihimuz zillatu aynama sukibu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan musibah, petaka, bala bencana, termasuk musibah pribadi, tidak nyaman dia, illa kecuali bihabli minallah
wa hablum minan nas. Bagus hablum minallahnya dan bagus hablum minan nasnya. Ramadan ditarbiyah kita, ditraining, kumpul silaturahim bersama keluarga, jamaah dan seterusnya. Begitupun Idul Fitri, dua saja agar bagus hablum minallah dan hablum minan nas. Pertahankan sehingga satu saat ajal datang menjemput malaikat Israel memisahkan ruh dari jasad kita. Bagus hablum minallah kita, bagus hablum minan nas kita, berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur